Oke Nanda, kita lanjutkan dengan contoh soal. Misalkan nih ada suatu batang yang ujungnya diberikan gaya tegak lurus ke bawah sebesar 10 Newton. Panjang batangnya 2 meter. Ditanya berapakah momen gaya dari kasus ini, dari benda ini. Nah, berarti kalau kita ingat momen gaya itu torsi adalah R silang F dengan syarat R-nya harus tegak lurus dengan F. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita tarik garis seperti ini R-nya, panjang batangnya ini sudah langsung bisa menjadi R? Sudah ya, karena garis kerja gaya sudah tegak lurus dengan R-nya. Garis yang kita tarik dari poros hingga memotong tegak lurus. Jadi yang panjang batang, maaf ya, panjang batangnya. Maka sudah tegak lurus. Kalau gitu berapa besarnya torsinya? R-nya adalah 2 meter dan F-nya 10 Newton. Karena R dan F sudah tegak lurus, maka langsung saja R-nya 2 meter dikali F-nya 10 Newton. Maka didapat torsinya adalah 20 meter Newton. Atau boleh juga 20 Newton meter. Nah, ini nilainya. Berarti gaya ini mendapat momen sebesar 20 Newton. Kemana arahnya? Kita ikutin ini. Ini arahnya ke bawah. Ini porosnya. Berarti bendanya itu, ini poros ya. Ini Ibu misalkan, ini poros. Nah, ini porosnya. Kemudian ini gayanya ke bawah. Berarti kan kita dorong nih. Atau kalau ini Ibu tarik ya. Itu ini nggak boleh bergerak. Maka putarannya seperti ini. Seperti itu. Kalau kita gambarkan, putarannya seperti ini. Maka arahnya bagaimana? Searah putaran jarum jam atau berlawanan? Kalau dia searah putaran jarum jam, maka tandanya adalah positif. Oke. Nah, itu contoh pertama. Dengan satu gaya. Gimana kalau seandainya ada beberapa gaya yang bekerja pada satu benda? Masih yang lurus ya, yang lurus. Ini porosnya. Terus ini titik O. Ini tetap ya, ini 2 meter Ibu kasih. Yang ini Ibu kasih lagi F1 10 Newton. Terus ada gaya di sini 2 meter. Ini ada gaya F2 sebesar 5 Newton. Dengan jarak dari titik O setengah meter. Nah, pertanyaannya berapa momen gaya yang dialami oleh benda ini sepanjang 2 meter yang dikenai oleh 2 buah gaya. Nah, kita cari satu-satu karena satu gaya menghasilkan satu momen. Berarti ada torsi 1. Torsi 1 tentu R1 kali F1. Torsi 2. R2 kali F2. Kita lihat F1 kita ini. Maka R1-nya berapa? Tegak lurus ya. Berarti ini adalah R1-nya. Berapa R1-nya? 2 meter. Maka R1-nya 2 meter dikali 10 Newton. Sama dengan 20 meter Newton. Torsi 2. Torsi 2 F2-nya ini. Bisa kita perpanjang ya gayanya. Garis kerja. Ini poros sehingga bentuk tegak lurus. Maka R2-nya bernilai berapa? 0,5 meter. Kalau R2-nya bernilai 0,5 ya, 0,5 meter dikali gayanya berapa? 5 Newton. Kita dapat 0,5 kali 5 2,5 meter Newton. Nah, sekarang kita punya tanda ya, F1 ini porosnya.
maka ikutin arahnya. Karena arahnya ke bawah, kita ikutin lingkarannya, terus dia melingkar di poros. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah arah dari torsi 1. Lingkari porosnya, kayak tadi nih. Nah, ini kan. Nah, ini gayanya ke bawah, berarti begini. Nah, itu putarannya. Kalau yang ini, yang F2, arahnya ke atas. Ini porosnya. Maka putarannya seperti ini. Berarti perpanjang ini, ikuti putaran O. Nah, ini arah torsi 2. Oh, ternyata torsi 1 dan torsi 2 itu berbeda arah. Torsi 1 searah putaran jarum jam, maka tandanya positif. Torsi 2 berlawanan putaran jarum jam, sehingga tandanya negatif. Bu, kalau gitu kemana arah putarannya? Nah, berapa nilainya, Bu? Makanya ada yang namanya torsi total. Torsi total, ya. Berarti torsi total adalah To1 tambah To2 dengan memperhatikan tanda positif dan negatif. Berapa 20 tambah min 2,5? Itu adalah min 17,5 meter Newton. Nah, perhatikan apa maksud besarnya momennya adalah 17,5, sementara tandanya negatif. Maka negatif menunjukkan arahnya kemana. Maka benda ini berputar berlawan, bukan negatif ya, positif ya. Positif, maka karena kita dapat positif, maka arah putaran benda seperti ini sistemnya itu searah putaran jarum jam. Oke, Ananda, bisa dipahami? Kalau masih kurang silahkan bertanya.